Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, suatu ketika pagi hari, datanglah seorang pemuda ke rumah. Nggak tahu apa yang melatar belakanginya, kemudian sang pemuda tadi bercerita. Dalam cerita itu intinya dia galau menghadapi rencana akan menikah. Yang menyebabkan dia galau itu bukan karena calon jodohnya tidak mau, bukan itu. Tetapi apakah kira-kira saya bisa membangun rumah tangga yang baik, rumah tangga yang cukup, rumah tangga yang membahagiakan pasangan. Saya diam sejenak kemudian bertanya kepada sang pemuda itu sebelum memberi jawaban, apakah saudara sudah siap? Sudah insya Allah. Nah kalau sudah siap tinggal laksanakan saja. Jangan sampai rencana mulia, rencana baik dihantui oleh perasaan takut yang itu belum tentu menjadi kenyataan. Ternyata salah satu di antara penyebabnya adalah apakah saya mampu menghidupi anak orang, sementara pendapatan rutin saya sebelum saya menghidupi anak orang tidak lebih dan tidak cukup, ya pas-pasan lah. Apalagi nanti kalau harus menghidupi istri, apakah semakin berkurang semakin terpuruk ekonominya. Saya jawab dengan sederhana, setiap yang bernyawa membawa rezekinya masing-masing. Sehingga satu suami, satu istri akan membawa rezeki dengan ukurannya masing-masing, sehingga apa yang diperoleh dalam keluarga itu akan tercukupkan untuk melayani kebutuhan masing-masing itu. Apakah lebih atau tidak itu relatif, tetapi yang penting cukup, karena kata cukup itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau kita berkeluarga menyandarkan hidup kita kepada Allah, insya Allah Allah cukupkan rezekinya. Bukan soal jumlah banyak, jumlah besar itu tidak jaminan cukup, karena di balik itu tergantung apakah dia sehat atau tidak, apakah dia diuji dengan ujian-ujian yang berat dengan yang lain, macam-macam persoalan. Belum jaminan. Maka saya bercerita kepada anak muda itu, yang terpenting sebagai saran, berkeluarga itu harus ada tujuan yang jelas. Bukan sekedar melewati akad nikah, iya itu penting. Tetapi pasca akad nikah itu apa yang akan dilakukan? Rumuskan tujuan berkeluarga bersama suami dan istri. Apa tujuan berkeluarga itu? Pertama, menjaga diri dan keluarga dari siksa neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Artinya, begitu membangun rumah tangga, hendaknya ditanamkan sebuah cita-cita besar bahwa berumah tangga itu ingin menghindar, menjauhi dari siksa api neraka dengan cara menjalankan ajaran agama sebaik mungkin, melaksanakan perintah Allah, bersinergi yang positif. Kalau malam hari bangunkan pasangannya masing-masing untuk munajat kepada Allah, dan biasakan kita senantiasa berjamaah dalam keluarga. Artinya berjamaah hidup bersama-sama secara utuh. Bukan sekedar fisik, tetapi rohani, mental, dan jiwanya juga harus menyatu secara utuh. Yang kedua, selain kita menjaga keluarga dari siksa api neraka itu, maka tanamkan tujuan kita Allah ciptakan untuk apa.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Jadi berumah tangga itu tujuannya supaya kita meningkatkan ibadah kepada Allah secara berjamaah. Suami istri sama-sama ingin menuju kepada titik puncak kebahagiaan hidup, supaya kita bisa meningkatkan ibadah kepada Allah. Dan puncak kebahagiaan itu kalau rumah tangga itu sama-sama menjalankan syariat agama dengan benar, menjalankan ajaran agama secara istiqomah, secara sungguh-sungguh, dan diwarnai kehidupannya dengan nilai dan ajaran agama. Itulah keindahan. Maka kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia, siap-siaplah begitu akad nikah sang laki menjadi imam yang fasih. Imam yang fasih itu bukan sekedar pada saat sholat, itu penting. Tetapi menjadi imam yang fasih itu di dalam memimpin rumah tangga, tidak lagi gupuan, tidak lagi bingung, tapi terus setuju kepada satu titik dan dengan langkah mantap bersama dengan ma'unah Allah, dia melangkah menuju kebahagiaan bersama dalam rumah itu. Imamnya fasih, kemudian yang berikutnya istri menjadi makmum yang setia dan taat kepada imamnya. Jangan sampai menjadi istri itu melampaui kewenangan dirinya. Ibaratnya imam belum menyatakan waladhdallin, makmumnya sudah menyatakan amin. Kalau ada putusan-putusan dalam rumah itu hendaknya diketahui oleh suami, disepakati oleh suami, baru operasionalnya dilakukan oleh istri, itu waladhdallin, baru jawab amin. Imamnya fasih, makmumnya, istrinya menjadi makmum yang setia dan taat kepada imamnya. Kemudian yang berikutnya yang terpenting, tercukupinya kebutuhan lahir dan batin. Keluarga yang tenang, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah adalah keluarga yang tercukupi kebutuhan lahir dan batinnya. Secara lahir materinya cukup. Tentu saja standarnya relatif. Tapi perasaan cukup itu harus perlu dimunculkan. Karena orang yang senantiasa kurang saja, maka tidak akan ada batasnya untuk ingin memiliki sesuatu yang di luar dirinya. Kata Nabi, kalau ada orang ingin satu lembah emas, dia bekerja keras, berharap dapat satu lembah emas. Kemudian oleh Allah dikabulkan punya satu lembah emas, dia masih muncul keinginan ingin dua lembah emas. Dia kerja keras, berikhtiar, berdoa, dikabulkan punya dua lembah emas, dia masih berharap dan berdoa, bekerja keras, ingin punya 3 lembah emas. Baru berhenti keinginannya itu kalau dia sudah naik di atas keranda jenazah, dibawa ke pemakaman, ke peristirahatan terakhirnya, baru keinginannya sudah tidak akan tumbuh lagi. Maka senyampang kita ini masih diberi kesempatan dengan umur yang relatif panjang insya Allah, maka mari kita gunakan, jangan kita diperturutkan keinginan, tapi penuhilah kebutuhan. Maka salah satu di antaranya adalah tercukupinya kebutuhan lahir dan batin. Lahir materi, batin kejiwaan. Apa maksudnya? Secara batiniah, secara kejiwaan dalam keluarga itu tercipta sebuah kondisi yang tenang, yang damai, saling menghargai, suami menghargai, melindungi, mengayomi. Istri juga begitu, menciptakan suasana yang dingin, menjadi penyeleksi informasi yang tidak benar, dan kalau ada sesuatu, istrilah yang bisa menjadi penjaga gawang di rumah itu. Ini antara lain kaum muslimin yang berbahagia kalau kita ingin menciptakan suasana surgawi di rumah atau di luar rumah. Berikutnya yang tidak bisa kita anggap remeh. Keluarga yang ingin tercipta suasana surgawi itu biasakan nuansa agama di rumah itu. Nuansa agama apapun lah, artinya amaliyah keagamaan diciptakan serapi mungkin, seefektif mungkin, seistiqomah mungkin.
Mulai dari hal-hal yang kecil, biasakan kepada anak kita, dituntunlah kebiasaan-kebiasaan tuntunan agama itu. Misalnya makan dengan doa, tidur diawali dengan doa, bangun tidur berdoa, mau keluar rumah, masuk rumah dengan cara kaki yang mana dulu itu diajarkan kepada anak kita, mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Sampai kemudian warna-warni kehidupan rumah tangga menjadi warna-warni kehidupan yang sangat agamis. Kata Nabi, hiasilah rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Orang yang rumahnya dihiasi dengan sholat dan bacaan Quran, suasananya akan damai, akan tenang, anak akan betah di rumah. Itulah yang oleh Rasul dikatakan, baiti jannati, rumahku surgaku. Ini yang tidak kalah penting. Jadi ciptakan suasana keagamaan yang maksimal, yang optimal, yang sungguh-sungguh, yang menarik buat anggota keluarganya itu. Kalau itu yang bisa kita lakukan, maka malaikat rahmah, malaikat yang membawa kasih sayang akan betah berada di rumah kita dan menebarkan kasih sayangnya, sehingga seisi rumah nanti akan menjadi anggota keluarga yang sakinah, jiwanya tenang, rahmah, jiwanya penuh kasih sayang, dan keberkahan. Ada kemanfaatan dari keluarga itu. Ada anak, anaknya menimbulkan keberkahan, barokah. Dengan anak ada kebarokahan dalam rumah itu, sehingga orang tuanya menjadi damai, melihat anaknya senang, bukan sekedar di mata tapi di hati. Itulah keluarga yang surgawi, keluarga yang diwarnai dengan nafas dan warna keagamaan yang kental. Berikutnya, jauh dari ghibah. Jauhkan keluarga kita dari kebiasaan berghibah. Ghibah itu bicara tentang orang lain. Dan begitu kita membicarakan orang lain, maka kebaikan orang lain, kebaikan kita dipindahkan ke orang yang kita ghibah, yang kita bicarakan aibnya itu, dan keburukan orang yang kita bicarakan aibnya itu ditimpakan kepada kita yang melakukan ghibah. Jadi ghibah itu tidak ada untungnya. Secara agama ghibah itu dikecam. Allah tidak menyukai orang yang suka ghibah, dan lagi manfaat-manfaat yang tidak pernah ada manfaat yang positif. Justru kebalikannya, dengan ghibah itu ada sesuatu yang negatif yang kita rasakan, yaitu kebaikan kita kemudian menjadi hilang dan hangus, dipindahkan kepada orang yang kita ghibah itu. Sisi positif yang harus kita ciptakan dalam rumah tangga yang surgawi adalah kebiasaan bersedekah dari hal-hal yang tidak luar biasa tetapi menjadi hal yang luar biasa. Contoh, hari Jumat anak-anak diajak ke tempat atau ke masjid, bukan sekedar diajak sholat, tetapi anak dibiasakan bawa uang kecil-kecil, uang recehan untuk melatih kebiasaan memasukkan kepada kotak amal. Begitu uang masuk pada kotak amal, legalah hati anak itu dan terbiasa bangga, bahagia, bersyukur, sudah menolong takmir, menolong jamaah dan seterusnya dengan kebiasaan kecil itu. Setiap Jumat begitu terus akan menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi ketagihan untuk bersedekah. Karena keluarga yang biasa dengan pola hidup sedekah itu, Allah akan angkat mereka, dilipat gandakan balasannya, bahkan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang menurut saya ini juga penting, biasakan dalam rumah tangga kita adalah melaksanakan ajaran agama dengan penuh kesungguhan. Kita bersungguh-sungguh menjalankan ajaran agama itu, karena orang yang sungguh-sungguh di dalam menjalankan ajaran agama lama-lama kemudian menjadi ketagihan. Ketagihan menjadi kebutuhan, dan kalau sudah meningkat menjadi kebutuhan, begitu menjalankan ajaran agama, kepuasan batinlah yang diperoleh. Batinnya merasa senang, merasa bahagia, merasa dekat dengan Allah, merasa ditolong oleh Allah, dan tidak merasa tercampak dalam hidup ini. Tapi kalau kita jauh dari agama, diri kita merasa gersang,
kesana kemari temannya berkurang. Dan teman yang kita miliki biasanya teman yang suka memanas-manasi perasaan. Karena sama-sama tidak dekat kepada Allah. Tapi kalau kita dekat kepada Allah, Allah carikan teman-teman yang baik. Karena orang baik itu akan bergaul dengan orang yang sama. Orang yang baik pula. Sehingga kebaikan ketemu dengan kebaikan, maka kebaikan yang luar biasa lah yang dirasakan oleh keluarga itu. Mudah-mudahan kita semua bisa menciptakan suasana sorgawi di rumah kita masing-masing dengan meletakkan kerangka dasar yang benar dalam tujuan berumah tangga, menjauhkan keluarga dari siksa api neraka, menjauhkan keluarga kita. Bukan sekedar itu, tapi kita ingin mengingat kembali bahwa diciptakannya jin dan manusia bukan tujuan lain kecuali untuk ibadah, termasuk di dalam membangun rumah tangga ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Setitik air yang bisa menimbulkan ketenangan batin yang datang dari agama, mudah-mudahan menjadikan diri kita semakin mantap membangun keluarga, dan keluarga kita diwarnai dengan keluarga suasana yang surgawi, dan insya Allah itu akan menjadi kenyataan dunia akhirat kita. Di dunia kita menciptakan suasana yang tenang, damai, dan surgawi ala versi dunia, tapi besok di akhirat kita dimasukkan oleh Allah dalam surga yang sesungguhnya dan bersama dengan Rasul Muhammad SAW. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.